Salam sejahtera untuk kita semua. Pelajaran Sekolah Sahabat dengan tema utama Kejadian, pelajaran ke-6, Asal-usul Abraham. Selasa, 3 Mei, Abram dan Lot. Bacalah Kejadian 13 ayat 1-18. Apakah yang diajarkan cerita ini tentang pentingnya karakter? Abram kembali ke tempat dia sebelumnya, seolah-olah perjalanannya ke Mesir hanyalah jalan memutar yang tidak menguntungkan. Sejarah Tuhan dengan Abram dimulai lagi, yang telah berhenti sejak perjalanan pertamanya ke tanah perjanjian. Stasiun pertama Abram adalah Betel, seperti dalam perjalanan pertamanya ke tanah perjanjian. Abram telah bertobat dan kembali ke dirinya sendiri. Abram, pria beriman. Hubungan kembali Abram dengan Tuhan sudah terlihat dalam hubungannya dengan orang-orang, dalam cara dia menangani masalah dengan Lot, keponakannya, tentang penggunaan tanah. Namun, Abram sendirilah yang mengusulkan kesepakatan damai dan mengizinkan Lot untuk memilih terlebih dahulu, suatu tindakan kemurahan hati dan kebaikan yang menunjukkan seperti apa Abram itu. Fakta bahwa Lot memilih bagian yang paling mudah dan terbaik untuk dirinya sendiri, dataran yang banyak airnya, tanpa mempedulikan kejahatan calon tetangganya, mengungkapkan suatu tentang keserakahan dan karakter yang dia miliki. Frase memilih baginya mengingatkan kita pada orang-orang kuno yang juga memilih siapa saja yang disukai mereka. Sebaliknya, langkah Abram adalah tindakan iman. Abram tidak memilih tanah itu diberikan kepadanya oleh kasih karunia Tuhan. Tidak seperti Lot, Abram melihat tanah itu hanya atas perintah Tuhan. Hanya ketika Abram berpisah dari Lot, barulah Tuhan berbicara kepadanya lagi. Faktanya, ini adalah pertama kalinya Tuhan berbicara kepada Abram sejak panggilannya di Ur. Pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu ke timur dan barat, utara dan selatan, sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kau berikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Tuhan kemudian mengundang Abram untuk berjalan di tanah ini sebagai tindakan pemberian. Bersiaplah, jalanilah negeri itu menurut panjang dan lebarnya, sebab kepadamulah akan kuberikan negeri itu. Tuhan bagaimanapun membuatnya sangat jelas bahwa Tuhan memberikannya kepada Abram. Itu adalah anugerah yang harus diterima oleh Abram dengan iman, sebuah iman yang menuntun pada ketaatan. Ini adalah pekerjaan Allah sendiri yang akan mendatangkan semua yang telah Dia janjikan kepada Abram di sini. Bagaimanakah kita bisa belajar untuk menjadi baik dan murah hati kepada orang lain meski mereka tidak bersikap seperti itu kepada kita? Pelajaran yang bisa kita dapatkan untuk saat ini. Untuk pertama kalinya sejak Kanaan, kata kerja halak atau pergi yang merespons panggilan leka muncul kembali. Ini digunakan 2 kali. Pertama kali mengacu pada perjalanan Abram ke Betel, di mana Abram membangun mezbah dan menyembah Tuhan. Langkah ini menghubungkan Abram kembali ke masa lalunya dan mengembalikan apa yang terputus dari perjalanannya ke Mesir. Abram kembali ke jalan-jalan yang dahulu. Dia bertobat. Kita tahu bersama ceritanya, ia sempat meragukan Tuhan dengan tindakannya sendiri, berpikir bahwa ia sanggup untuk mengatasi kelaparan yang sedang terjadi dengan menggunakan cara pandangnya sendiri, menyatakan bahwa Sarai adalah saudaranya ganti istrinya. Tetapi setelah ia melakukan tindakan tersebut, Allah memberikan pelajaran kepadanya dan ia bertobat. Dan pada saat ini ia sudah bertobat. Kali kedua kata kerja halak atau pergi digunakan. Ini merujuk pada kepergian Lot. Namun tidak seperti langkah Abraham, kepergian Lot tidak memiliki konotasi rohani. Sebaliknya, itu terkait dengan kekayaannya. Selain itu, tidak hanya cara mereka berjalan yang berbeda, tetapi juga cara mereka tinggal diam. Sementara Abram menghubungkan tempat tinggalnya dengan hubungannya dengan Tuhan, Lot memandang tempat tinggalnya hanya dalam hubungannya dengan dirinya sendiri dan harta bendanya. Itulah sebabnya ia memilih untuk tinggal di Sodom dan Gomora. Kesulitan hidup bersama mereka bukan semata-mata akibat faktor luar. Itu pada dasarnya berkaitan dengan perbedaan spiritual yang mendalam di antara mereka. Cara pandang mereka adalah cara pandang yang tidak dapat didamaikan, dan oleh karena itu ketegangan di antara mereka tidak dapat dihindari.
Meskipun Alkitab menyampaikan perselisihan di antara para gembala itu, perselisihan itu melampaui para gembala dan melibatkan masalah-masalah rohani. Jadi, Abram mengerti bahwa perpisahan adalah satu-satunya cara untuk perdamaian. Lot mengambil inisiatif dan memilih wilayah dataran yang subur. Abram mengambil apa yang tersisa, yakni pegunungan Kanaan. Tidak seperti Lot yang memutuskan sendiri untuk mengangkat matanya dan melihat. Abram melakukan ini hanya atas perintah Tuhan. Tindakan Abram ini bukanlah tindakan untung-untungan, tetapi ia berpegang teguh pada janji Tuhan. Dan apa yang dipandang baik dan indah menurut mata Lot ternyata menipu dan jahat adanya. Pelajaran yang bisa kita dapatkan, marilah kita terus setia kepada Tuhan. Tuhan sanggup memberkati kita. Ketika ia beriman kepada Tuhan, dia percaya bahwa di situasi apapun ataupun dimanapun ia berada, Tuhan akan memberkati. Abram tidak memilih tanah itu diberikan kepadanya oleh kasih karunia Tuhan. Marilah kita belajar untuk menjadi baik dan murah hati kepada orang lain, karena Allah terus memberikan yang terbaik dan Ia terus bermurah hati kepada kita di dalam kehidupan kita. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada saat ini. Ajarlah kami Tuhan untuk kami dapat menjadi manusia yang baik dan selalu bermurah hati kepada sesama kami di mana saja kami berada. Ini doa kami di dalam nama Yesus. Amin.